Di awal skin, Briggs yang sekarang bekerja sebagai pelayan sedang menyiapkan makanan bagi pelanggan di sebuah tempat makan cepat saji. Pelanggan itu agak kesal karena Briggs berkali-kali salah memasukkan bumbu sesuai pesanannya. Briggs hanya meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Skin lalu berlanjut. Briggs yang sedang membuang sampah mendapat telepon dari agensi keamanan yang mengatakan kalau mereka tidak bisa memberangkatkannya ke medan perang dengan riwayat gegar otak yang dialaminya. Briggs mencoba meyakinkan kalau sekarang dia baik-baik saja dan dia akan mendapat persetujuan mantan komandannya untuk meyakinkan agensi itu kalau dia sudah siap kembali bertugas. Skin lalu berlanjut. Briggs yang sedang memotong kayu bakar mendapat telepon dari komandannya yang bernama Kapten Jones. Jones memberi kabar kalau salah satu rekan mereka bernama Riley Rodriguez telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan esok malam mereka akan berkumpul di sebuah bar untuk memberi penghormatan terakhir. Briggs setuju untuk datang ke pertemuan itu. Keesokan harinya, Briggs datang ke pertemuan itu. Mereka berjanji sambil meminum alkohol sampai semuanya mabuk. Briggs mencoba minta bantuan kepada teman-temannya untuk memberi rekomendasi padanya agar dia bisa bekerja lagi. Tetapi teman-temannya tidak dapat membantu karena itu bukan kewenangan mereka. Skin lalu berlanjut di tempat parkir. Jones yang sedang membantu salah seorang anak buahnya yang mabuk parah, lalu didatangi oleh Briggs. Briggs mengatakan kalau dia butuh rekomendasi dari Jones agar dia bisa bertugas lagi dan mendapatkan penghasilan. Jones menolak memberikan rekomendasi itu dan menyuruh Briggs pulang dan beristirahat. Keesokan paginya, Jones datang dan membangunkan Briggs yang tertidur di mobilnya. Dia lalu meminta Briggs datang ke markas karena dia punya tugas khusus untuknya. Sesampainya di markas, Briggs tidak diperbolehkan masuk karena kartu keanggotanya sudah kadaluarsa. Jones datang dan mengatakan kepada penjaga untuk membiarkan Briggs masuk karena dia yang menyuruh Briggs datang ke tempat itu. Di dalam markas, Kiernan sedang membereskan barang-barang milik Rodriguez. Mereka masih dalam suasana berkabung karena kepergian Rodriguez. Rodriguez adalah seorang pelatih anjing yang akan dibawa ke medan perang. Briggs selalu menanyakan apa yang akan mereka lakukan terhadap anjing milik Rodriguez yang bernama Lulu. John selalu mengajaknya untuk menemui anjing itu. Jones mengatakan kalau Lulu akan menjadi tamu kehormatan di pemakaman Rodriguez. Mereka tidak bisa membawanya dengan pesawat karena Lulu menolak untuk terbang. Selain itu juga petugas yang berusaha membawanya harus dikirimkan ke UGD karena Lulu menyerang mereka. Jones selalu minta kepada Bridge untuk membawa Lulu ke pemakaman dan setelah itu mengantarkannya ke pangkalan White Sands di mana Lulu akan disuntik mati. Hal itu dilakukan karena tidak ada yang mau memeliharanya. Ketika Briggs berhasil melakukan itu, dia akan menelpon agensi kalau Briggs bisa bertugas lagi. Mereka lalu sampai di kandang Lulu. Lulu ditaruh di sel terpisah karena dia menyerang siapa saja yang berusaha mendekatinya. Briggs lalu memasuki kandang itu. Dengan perlahan, dia mencoba untuk mengikat tali di leher Lulu. Briggs tidak sengaja menyentuh telinga Lulu dan sontak saja Lulu lalu menyerang Briggs. Jones dan Trent yang berada di luar kandang tertawa melihat kejadian itu. Skin lalu berlanjut. Lulu dimasukkan ke dalam kandang untuk dibawa ke Arizona. Sebelum pergi, Jones menitipkan perlengkapan milik Rodriguez dan juga buku yang berisi pengalaman yang dia telah lalui bersama Lulu kepada Briggs. Briggs lalu pamit dan melanjutkan perjalanan. Skin lalu berlanjut. Sepanjang perjalanan Lulu seperti tidak nyaman dan terus menggonggong. Dia seperti memberi isyarat kalau dia merasa tidak nyaman di dalam kandang dan ingin dikeluarkan. Briggs mencoba menenangkannya tetapi dia berhasil. Mereka lalu sampai di sebuah klub tembak. Sebelum masuk, Briggs melepaskan ikatan yang ada di mulut Lulu guna menghindari dehidrasi. Lulu terus menggonggong tetapi Briggs membiarkannya dan masuk dalam gedung. Saat sedang menembak, Briggs merasa penyakitnya kembali kumat. Dia kesulitan untuk fokus sehingga dia tidak bisa menembak dengan benar. Briggs memutuskan untuk kembali ke mobil dan melihat keadaan Lulu. Briggs sangat marah ketika melihat isi mobilnya sudah berantakan karena ulah Lulu. Lulu sangat beringas sampai-sampai memecahkan kaca dan merusak kursi penumpang yang ada di mobil Briggs. Briggs lalu pergi dan kembali dengan daging dan obat bios untuk membuat Lulu tenang. Briggs selalu melanjutkan perjalanan. Dia nampak senang ketika melihat Lulu lemah karena obat bios yang diberikannya. Mereka akhirnya sampai di Portland. Briggs memutuskan untuk mampir membeli minuman dan menggoda beberapa wanita di bar. Setelah beberapa kali percobaan, rupanya dia tidak berhasil. Briggs selalu kembali ke mobil untuk memeriksa keadaan Lulu. Ketika sedang memberikan makan, datang dua orang wanita yang terkesima dengan Lulu. Briggs selalu menggunakan kesempatan itu untuk menggoda mereka. Kali ini dia berhasil. Briggs selalu diajak ke rumah wanita itu. Ketika mereka sedang bermesraan, Lulu kembali menggonggong dan membuat dua orang wanita itu tidak nyaman. Briggs selalu keluar untuk memeriksa keadaan Lulu dan menghentikan gonggongannya. Di luar, Briggs mendapati seorang pria aneh yang mencoba melepaskan Lulu dari dalam mobil. Dia mengancam akan melempar batu jika Briggs tidak melepaskan Lulu.
Dua wanita itu lalu keluar untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Briggs lalu mencoba menenangkan wanita itu. Tiba-tiba saja pria aneh itu melempar batu dan memecahkan kaca mobil Briggs. Lulu lalu keluar dan menyerang pria itu. Briggs yang mencoba menenangkan Lulu juga terkena gigitannya. Dua wanita itu lalu lari ketakutan ke dalam rumah karena tidak mau diserang juga. Keesokan harinya, Briggs kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Lulu melepaskan diri dari ikatannya dan keluar dari mobil. Briggs segera menepi dan berlari mengejar Lulu ke arah hutan. Briggs lalu kehilangan jejak Lulu. Dia kemudian menyusuri hutan dan mendengar gonggongan Lulu dari arah sebuah rumah di dalam hutan. Briggs lalu masuk ke rumah itu untuk mencari Lulu. Saat sedang berkeliling, tiba-tiba saja dia merasakan ada seseorang yang menembakkan obat bius padanya. Seketika Briggs lalu pingsan. Ketika tersadar, Briggs sudah dalam posisi terika di kursi di sebuah gudang tua. Rupanya yang tadi menembaknya adalah pemilik rumah itu. Dia marah karena Briggs masuk dalam rumahnya tanpa izin. Briggs bertanya mengenai keberadaan Lulu pada pria itu. Pria itu hanya mengatakan kalau Briggs mau tetap hidup, sebaiknya dia mengatakan siapa yang mengirimnya. Pria itu lalu mendorong Briggs dari kursi dan pergi dari gudang itu. Briggs lalu berusaha melepaskan diri dari kursi itu. Sebagai seorang pasukan khusus, tidak butuh waktu lama untuk Briggs lepas dari ikatan itu. Dia lalu mengambil kapak untuk melawan pria yang baru saja membiusnya. Dengan perlahan, Briggs masuk ke rumah pria itu dan berniat menyerangnya dari belakang. Sesampainya di ruang tengah, dia menemukan Lulu yang sedang duduk dengan tenang. Briggs cepat-cepat sembunyi ketika dia mendengar suara wanita dari arah ruang tengah. Ternyata wanita itu sudah memberi makan Lulu, dan pria yang besar yang baru saja membiusnya adalah suaminya. Briggs lalu muncul dari tempat persembunyiannya dengan membawa kapak di tangannya. Suami istri itu meminta maaf karena telah menyerang Briggs. Mereka takut dibawa ke kantor polisi karena kepemilikan ganja ilegal. Briggs memaafkan mereka dan bertanya bagaimana wanita itu bisa membuat Lulu makan dari tangannya yang selama ini tidak bisa dilakukannya. Wanita itu lalu menjelaskan kalau dia hanya harus memperlakukan Lulu sebagai teman. Tidak lebih dari itu. Ia lalu menawarkan untuk menyembuhkan kaki Lulu yang terluka sebelum mereka pergi. Sembari menunggu, Briggs dan pria besar bernama Gus itu menghabiskan waktu bersama dengan menghisap permen ganja dan membaca buku yang ditinggalkan Rodriguez untuk Lulu. Briggs terkejut ketika Gus menunjukkan puisi yang ditulis Rodriguez untuk Lulu yang menurutnya sangat tidak mungkin karena menurutnya Rodriguez bahkan tidak bisa membaca dengan baik. Lulu yang sudah sembuh lalu berlari kencang melewati mereka. Rupanya dia berdarah karena ada kawat yang tertancap di kukunya. Wanita itu lalu menawarkan kepada Briggs untuk menjalankan terapi agar dia bisa mengetahui keinginan Lulu. Mereka lalu masuk dalam rumah dan wanita itu mulai mentransformasikan pesan yang disampaikan Lulu kepada Briggs. Dia mengatakan kalau Lulu menginginkan tempat yang nyaman dan besar untuk berbaring. Setelah beberapa saat, Briggs mulai paham dan berjanji akan lebih memahami Lulu. Briggs lalu pamit dan melanjutkan perjalanan. Briggs lalu menemukan ide untuk menginap di sebuah hotel dengan gratis. Dia lalu berpura-pura menggunakan kacamata hitam dan memasangkan rompi kepada Lulu. Ide itu berhasil. Resepsionis memberikan kamar gratis bagi balas jasa pengorbanan mereka di medan perang. Briggs lalu memandikan Lulu. Dia lalu memesan makanan India seperti yang dipesankan oleh istri Gus. Merasa sudah melakukan semuanya, Briggs lalu kembali mencoba memberikan Lulu makan dari tangannya, tetapi lagi-lagi Lulu tidak mau. Briggs lalu memutuskan untuk pergi dan terpaksa membawa Lulu bersamanya karena dia takut Lulu akan mengobrak-abrik kamar hotel. Briggs lalu sampai di lantai bawah. Ketika sedang berusaha menggoda resepsionis, Lulu tiba-tiba saja menyerang seorang pria keturunan Arab di lobi. Briggs lalu mengejar Lulu untuk menghentikannya. Kejadian itu dilihat oleh banyak orang dan mereka semua tahu kalau Briggs hanya berpura-pura buta agar mendapat kamar gratis. Briggs lalu dibawa ke penjara. Dia lalu diinterogasi di kantor polisi dan akan ditahan sampai hari Senin. Briggs menolak. Dia mengatakan kalau dia harus berada di Arizona hari Minggu untuk menghadiri pemakaman Rodriguez. Briggs mencoba menjelaskan itu, tetapi polisi yang menanganinya tidak mau mendengarkan alasan Briggs. Keesokan harinya, pria yang diserang Lulu datang ke kantor polisi. Briggs mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta maaf atas kejadian itu. Pria itu lalu memaham apa yang baru saja dilewati Briggs dan Lulu. Dia memaafkan dan memutuskan untuk mencabut laporannya agar Briggs bisa melanjutkan perjalanan dan mengantarkan Lulu ke pemakaman Rodriguez. Briggs lalu memutuskan untuk pergi ke Los Angeles untuk menemui mantan istrinya sekaligus juga mengantar Lulu untuk menemui saudarinya. Briggs lalu sampai di rumah mantan istrinya, Nikki. Semuanya berjalan tidak lancar. Briggs lalu memutuskan untuk mengantar Lulu menemui saudaranya, Nook. Sampainya di tempat saudaranya, Lulu sangat bersemangat dan memeluk pria yang menjaga Nook. Briggs terkejut ketika dia melihat Lulu mau memeluk pria itu. Pria itu lalu mengajari Briggs untuk membuat ikatan dengan Lulu sehingga anjing itu bisa mempercayainya. Dia lalu menggunakan baju latihan dan akan membiarkan Lulu menggigitnya.
Setelah beberapa kali percobaan, mereka akhirnya berhasil melakukannya. Briggs lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di mobil, dia sangat terkejut ketika melihat mobilnya telah dicuri dan barang milik Rodriguez yang harus dibawanya juga diambil. Mereka lalu berusaha mencari jejak pencuri itu. Mereka menggunakan kalung milik Rodriguez dan memberikannya pada Lulu dan Nook untuk melacak pencuri itu. Mereka lalu mencari pencuri itu sampai ke pinggir pantai, dan akhirnya menemukan sebuah tenda tempat pencuri itu menyimpan barang milik Rodriguez. Briggs lalu mengambil semua barang itu. Pencuri itu datang dan hampir terjadi perkelahian antara mereka karena Briggs tidak terima pencuri itu memakai baju milik Rodriguez. Briggs lalu memaksanya melepaskan baju itu, kemudian pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan kembali, pria yang menemani Briggs dari tadi mengatakan kalau sebelum meninggal, Rodriguez sering curhat padanya dan mengatakan keinginan-keinginannya yang tidak masuk akal. Dia curiga itu terjadi karena trauma yang dialami Rodriguez selama menjalani misi di medan perang. Pria itu lalu menyarankan agar Briggs menemui terapis atau dokter untuk membicarakan masalahnya, karena dia takut kejadian yang menimpa Rodriguez juga terjadi pada Briggs. Briggs lalu mengiyakan permintaan itu lalu kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat lebat. Tiba-tiba saja mobil Briggs mengalami masalah mesin dan mogok. Briggs lalu berusaha memperbaikinya tetapi tidak berhasil. Briggs lalu memasuki sebuah gudang untuk mencari telepon untuk memanggil montir, tetapi telepon di tempat itu mati. Guntur yang menyambar sangat keras di luar membuat Lulu menjadi beringas. Dia lalu menggigit Briggs hingga terluka. Briggs yang marah lalu keluar dari gudang itu dan meninggalkan Lulu. Lulu terlihat sedih setelah kejadian itu. Briggs kembali dan paham kalau Lulu tidak suka berjalan di bawah Guntur. Ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di gudang sambil makan dan menonton TV. Ketika sedang makan, Briggs memberikan makanan melalui tangan kepada Lulu. Lulu akhirnya mau makan makanan itu. Briggs sangat senang karena akhirnya ia berhasil memberikan Lulu makan dari tangannya. Dia lalu membacakan surat yang dituliskan Rodriguez untuk Lulu. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Briggs mencari tumpangan agar mereka bisa sampai tepat waktu di pemakaman. Di tengah jalan, Lulu kelelahan hingga Briggs harus menggendongnya. Setelah perjalanan panjang dan sangat melelahkan, mereka akhirnya sampai di tempat pemakaman Rodriguez. Sebelum masuk, Briggs memakaikan rompi pada Lulu. Lulu terlihat sedih ketika dia melihat Rodriguez dikubur. Lulu yang mengenali bau Rodriguez lalu bersender di sepatunya yang diletakkan di samping kuburannya. Briggs menemani Lulu di sampingnya. Dia berusaha menenangkan Lulu ketika suara tembakan penghormatan dibunyikan. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Briggs lalu menyerahkan semua perlengkapan Rodriguez pada keluarganya. Briggs pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya sebelum melanjutkan perjalanan. Dia lalu mendapat telepon dari Jones untuk menanyai perkembangan misinya. Briggs menyampaikan kalau semua baik-baik saja. Barang Rodriguez sudah diantarkan dan dia hanya tinggal mengantar Lulu ke pangkalan. Briggs menyampaikan kalau Lulu sudah lebih tenang sekarang dan mungkin saja dia tidak perlu untuk disuntik mati. Jones mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan izin itu karena itu bukan kewenangannya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Briggs menyuruh Lulu untuk kabur karena dia tidak mau Lulu disuntik mati. Lulu malah masuk ke dalam mobil dan tidak mau melepas dari Briggs. Briggs lalu memutuskan untuk menginap di semalam terlebih dahulu sebelum mengantarkan Lulu ke pangkalan. Di penginapan itu tiba-tiba saja penyakitnya kambuh. Briggs sangat kesakitan hingga pingsan. Lulu hanya memperhatikannya dan bersender padanya hingga pagi. Keesokan harinya, Briggs datang ke pangkalan White Sands. Dia datang untuk menemui Kopral Levitz yang akan membawa Lulu menemui dokter hewan untuk disuntik mati. Briggs sangat sedih ketika memasangkan pelindung mulut pada Lulu dan dia juga marah ketika Levitz ingin mengenakan tali secara paksa pada Lulu. Perlahan, Briggs mengikatkan tali itu pada leher Lulu. Dia menyampaikan pesan terakhir pada Lulu kalau semua akan baik-baik saja. Levitz selalu membawa Lulu masuk ke dalam pangkalan dan Briggs selalu kembali melanjutkan perjalanan. Briggs yang melihat Lulu kembali berontak lalu kembali. Dia beralasan kalau Lulu harus memakai rompinya agar bisa lebih tenang. Dia lalu membawa Lulu masuk ke dalam mobilnya dan lalu pergi dari pangkalan itu meski sudah diperingati oleh tentara yang ada di sana. Briggs tidak mau Lulu disuntik mati dan memutuskan untuk menjaganya. Briggs lalu membawa Lulu pulang dan film pun selesai. Sekian review dari saya. Film ini sangat bagus karena menggambarkan hubungan antara manusia dan hewan peliharaannya yang bisa terjalin sangat erat. Rating yang diberikan IMDb pada film ini adalah 6,5/10. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.